Sebuah PT Abadi memiliki sekitar 20 karyawan. Seiring berjalannya waktu, permasalahan-permasalahan bermunculan sehingga membuat beberapa karyawan harus melakukan konseling. Cerita ini bermula ketika atasan mengirimkan sebuah pesan kepada karyawan untuk mengerjakan sebuah data perusahaan dengan waktu pengerjaan yang singkat. Di sisi lain, Rekal merasa kesal setelah membaca pesan yang dikirim oleh bosnya. Tindi yang sudah menyelesaikan pekerjaannya melihat Rekal belum pulang, lalu berniat untuk membantunya. Kok belum pulang, kan? Iya nih, kerjaanku masih belum kelar. Banyak loh. Iya. Boleh aku bantuin nggak? Tindi juga sambil mencari perhatian Rekal dengan cara mendekati Rekal yang sedang berfokus ke arah laptop. Di sisi lain, Amel ingin pergi ke ruangan bosnya. Ngapain ya mereka? Tak sengaja Kok melihat gerak-geriknya Tindi dan mencurigakan? Rekal sedang bermesraan. Ini pekerjaannya tadi minta dan siap dulu ya. Kerjaan apa isinya, Amel? Kok kamu nggak becus kayak gitu sih kerjanya? Saya bayar kamu tuh gede loh ya. Saya nggak mau tahu ya. Ini pekerjaan udah harus direvisi malam ini juga. Malam ini udah ada di list. Revisi sudah saya selesaikan. Ini udah selesai. Ini kalau menurutku udah benar ya. Coba kamu tanya dulu ini benar atau enggak. Nanti kalau semuanya suruh revisi, kamu balik lagi di sini. Oke? Pakai mapnya. Masukin. Udah aku ke tempat Fiska dulu ya. Ya. Aku tunggu di sini ya. Oke. Oke. Ya, masuk. Permisi Bu, Ya, ini pekerjaan yang Ibu minta. coba saya cek dulu ya. Oke, pekerjaan kamu sudah cukup bagus ya. Silakan kamu boleh keluar di ruangan ini. Baik, terima kasih Bu. Ya. Rekal yang senang dipuji pun memancarkan senyuman setelah keluar dari ruangan bos dan disambut hangat oleh Tindi yang tetap berada di meja Rekal. Oh ya, gimana kalau sebagai ucapan terima kasih, aku traktir kamu makan malam sekalian aku antar pulang. Boleh asik. Tapi kita gimana dia nggak pulang bareng kamu? Ah, nggak apa-apa. Nanti aku bilang aja lah dia. Beneran? Iya. Yaudah, ayo guys. Ayo, Mas. Bentar, aku mau beres sendiri dulu ya. Yuk, Amel duluan ya. Bye. Iya. Lokal, kok nggak berangkat bareng Lupita? Dia ada meeting di luar. Mungkin berangkatnya kesiangan. Terus kenapa malah berangkat bareng Tindi? Lupita tahu. Kan aku rumahnya searah sama Rekol. Terus aku bilang sama Rekol dia ada yang remeh, nggak katanya nggak ada. Terus aku bilang mau bareng soalnya aku males bawa motor. Kata dia boleh sih. Ya ngapain sih kamu nanya-nanya urusan orang, kepo kan? Awas ya, sampai lu bisa tahu perkara ini. Lah, apaan sih? Orang cuma nanya doang, sensi amat. Udah, masuk aja yuk. Lupita yang baru saja selesai melakukan meeting mengajak Amel untuk makan siang bersama di kantin. Halo? Halo Mel, hari ini nonton nggak? Makan siang bareng yuk. Wah, pas banget nih. Boleh yuk, sekalian ada yang mau aku tanyain. OTW. Halo Kak Mel. Hai. Gimana tadi? Saya lancar. Alhamdulillah lancar. Ada apa sih Kak Mel? Mas, itu aku nggak. Kamu kayak banget.
sempat ditelepon, Amel pun langsung pamit kepada Lukita dan berlari tergesa-gesa. Ada apa? Kamu tuh bisa kerja nggak sih, Mel? Saya tuh gaji kamu tuh lumayan gede ya. Kamu tuh kenapa sih kayak gini? Kerjaan kamu tuh gak khusus kayak gini. Kamu tuh kenapa? Ada apa? Kalau misalkan gak sanggup tuh bilang, jangan kayak gini. Maaf banget, jalan saya. Saya pastikan kalau ada Amel yang di ruangan itu sempat menahan air matanya. Setelah keluar dari ruangan itu, air mata Amel sudah mengalir dengan sangat deras. kenapa sih aku harus dapat atasan yang kayak seperti itu? Aku juga capek. Gimana ya? Apa aku langsung aja ke HR atas permasalahan-permasalahan yang dialami sama ini? Karena akhir-akhir ini jadi nggak fokus bekerja. Kayaknya emang harus konsultasi. Besok aku konsultasi. Selamat masuk. Silakan bisa duduk. Terima kasih. Selamat pagi. Apa ada yang bisa didiskusikan hari ini? Saya merasa stres akhir-akhir ini karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tugas-tugas menumpuk dan saya merasa atasan saya tidak memahami situasi saya. Oke, baik, saya mengerti. Bisakah Anda ceritakan lebih rinci bagaimana masalah yang Anda hadapi dan bagaimana hubungan Anda dengan atasan? Saya bekerja di departemen yang selalu sibuk. Banyak sekali deadline ketat dan hampir setiap hari ada pekerjaan baru yang harus segera diselesaikan. Saya merasa tidak bisa mengejar semuanya. Selain itu, atasan saya selalu menuntut hasil cepat tanpa mempertimbangkan beban kerja yang sudah saya pikul. Kayaknya beban kerja Anda sangat berat ya, dan adanya ketegangan dengan atasan. Bagaimana komunikasi Anda dengan atasan, dan apakah Anda pernah mencoba membicarakan masalah ini? Saya sudah pernah mencoba untuk menjelaskan bahwa saya merasa kewalahan, tetapi tanggapannya selalu sama. Dia mengatakan ini memang bagian dari pekerjaan, dan itu membuat saya semakin tertekan. Saya merasa tidak didengar dan saya tidak punya pilihan selain terus bekerja meskipun saya merasa lelah. Saya takut jika saya tidak mampu untuk mengikuti ini, itu akan mempengaruhi karir saya. Rasa takut dan tidak dihargai bisa sangat melelahkan. Apakah stres ini juga mempengaruhi Anda di luar pekerjaan? Ya, saya merasa sulit tidur dan sering merasa cemas, bahkan di kos. Saya tidak bisa berhenti untuk memikirkan pekerjaan. Terima kasih sudah berbagi. Dari yang Anda ceritakan, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Di mana stres akibat pekerjaan yang menumpuk dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik maupun mental Anda. Salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah membantu Anda menemukan cara untuk mengelola beban kerja serta memperbaiki komunikasi dengan atasan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Saya ingin
belajar bagaimana untuk mengatasinya. Saya merasa tidak punya kendali untuk saat ini. Mungkin langkah pertama yang bisa kita ambil ialah memetakan tugas-tugas yang dimiliki dan melihat mana yang bisa diprioritaskan atau didelegasikan. Kemudian kita juga bisa membahas strategi komunikasi yang efektif agar Anda bisa menyampaikan perasaan Anda kepada atasan tanpa merasa tertekan beberapa pendapat Anda tentang itu. Saya rasa itu ide yang baik. Saya memang kesulitan mengelola prioritas dan terkadang ragu untuk berkomunikasi karena takut salah paham. Oke baik, sangat normal ya merasa ragu dalam situasi seperti ini, terutama jika Anda merasa sedang tertekan. Kita bisa mulai dengan teknik sederhana untuk mengelola stres sehari-hari, seperti teknik pernafasan atau mindfulness. Dengan ini bisa membantu Anda lebih tenang saat harus menghadapi situasi stres di tempat kerja. Sebelumnya, apakah Anda pernah mencoba teknik relaksasi? Tidak terlalu, tapi saya bersedia untuk mencoba. Bagus sekali. Mari kita coba salah satu teknik relaksasi, lalu kita lanjutkan dengan strategi untuk mengatur pekerjaan Anda dengan lebih baik dan meningkatkan komunikasi dengan atasan. Kedengarannya baik, bukan? Baik Bu, saya siap mencobanya. Baik, mari kita mulai. Oke, baik. Cukup sekian sesi konseling pada hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti konseling ini? Apakah jauh lebih lega? Perasaan saya sekarang jauh lebih lega dan sudah lebih rileks. Semoga setelah ini kamu jauh lebih tenang ya saat menghadapi permasalahan di kantor. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya izin pamit Ketika untuk Amel kembali. sudah menyelesaikan sesi konselingnya, Saya izin pamit. ia merasa lega dan kemudian ia kembali ke meja kerja untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Di lain tempat, ketika Lupita berjalan menuju ruangan Friska dikarenakan memiliki sebuah keperluan, tanpa sengaja memergoki Rekal dan Tindi. Sumpah ya, aku tuh udah berani sama dengan gosip kalian berdua, tapi dengan bodohnya aku gak percaya. Kita cuma ngobrol biasa. Iya, kita gak apa-apain, kita cuma bicara tentang masalah pekerjaan yang lebay dan kamu apaan ngomongin masalah pekerjaan, pegang-pegang tangan, ketawa-ketawa. Mereka mulai sekarang kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Ya udah lah, kan aku juga udah bosan sama kamu. Kamu tahu gak sih, kamu itu selalu mentingin kerjaan kamu ketimbang aku. Terserah, buat kamu tinggi, aku gak butuh cowok lemar-lemar kayak dia. Lupita pun meninggalkan mereka berdua sambil menahan air matanya. Keesokan harinya, Lupita datang ke kantor seperti biasa dan langsung duduk di meja kerjanya. Tak lama kemudian, Amel pun datang untuk menanyakan pekerjaan yang belum dikirimkan oleh Lupita. Astaga Mbak Mel, aku lupa mau kerjain. Nanti deh aku lanjutin ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti jam makan siang sudah selesai ya. Soalnya file itu bakal jadi bahan buat meeting kita siang ini. Oke, siap Mbak Mel. Awalnya, Lupita mengerjakan tugasnya dengan penuh ketelitian, namun akibat kejadian yang dialami Lupita kemarin, ia pun menjadi kembali memikirkan kejadian tersebut sehingga menjadi tidak fokus dan mendapatkan teguran dari temannya. Lupita masih terdiam, namun Amel pun yang kesal akhirnya menggebrak meja Lupita sambil memanggil Lupita. Sih, bukannya ngerjain kan malah bilang gitu. Emangnya udah selesai? Sorry banget ya Mbak Mel. Iya, baru selesai. Ini sekarang kita lanjutin ya. Gimana sih udah ditungguin atasan itu loh file-nya? Iya, sebentar ya aku lanjutin. Sabar
Lupita akhirnya melanjutkan pekerjaannya kembali dan langsung mengirimkan file tersebut kepada Amel. Lupita langsung pergi meninggalkan Amel karena ia merasa belum siap untuk bercerita kepada siapapun tentang kejadian yang ia alami kemarin. Pita yang melihat Rekal dan Tindi datang berdua dari arah parkiran langsung menghindar dan buru-buru pergi. Halo, kenapa? Halo, Mbak Amel, hari ini sibuk gak ya? Gak terlalu. Ada apa nih? Mbak Amel, aku mau curhat, boleh nggak? Boleh dong. Kamu di mana sekarang? Tutup. Oke, sana. Hei, kamu kenapa? Mbak Amel, sama Rekal. Gara-gara itu kerjaanku jadi nggak becus dimarahin atasan. Kan aku udah bilang sama kamu. Ya Mbak Mel, maaf kemarin aku nggak bikin cerita sama Mbak Amel. Iya, udah. Tapi saran aku, kamu kalau udah menyangkut soal pekerjaan ini, mending kamu konsul aja ke atasan. Siapa tahu membantu kamu. Aku juga berpikir kayak gitu. Tapi emang rahasiamu bakal aman. Tenang aja, rahasia kamu bakal aman kok dan dijaga. Aku juga kemarin habis konsul. Oke deh Mbak Mel, nanti akan aku coba. Ya, silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya sudah datang dan bersedia untuk berbicara hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya merasa tertekan dan sangat bingung. Saya baru saja mengetahui bahwa pacar saya berselingkuh dengan teman kantornya sendiri. Terima kasih sudah terbuka untuk berbagi. Saya dapat membayangkan bahwa kasus itu sangat berat ya buat kamu. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi dan bagaimana kamu mengetahuinya? Awalnya saya tidak curiga, tetapi kemudian saya mendengar gosip dari beberapa rekan kerja bahwa dia sering dekat dengan rekan lainnya. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi akhirnya saya mempergoki mereka berdua. Saya langsung merasa hancur. Itu pasti sangat menyakitkan ya ketika seseorang yang kita percayai justru malah melanggar kepercayaan tersebut. Wajar kamu merasa sakit hati dan bingung. Bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan di pekerjaanmu? Sangat mempengaruhi ya, saya jadi tidak fokus dalam bekerja, terutama karena di satu kantor yang sama dengan saya. Saya merasa menjadi tidak nyaman secara profesional kan. Apalagi saat dia berbicara dengan orang lain, saya ingin begitu saja rasanya. Ketidaknyamanan di lingkungan kerja akibat situasi ini bisa sangat membebani, apalagi jika tidak ada ruang untuk menjaga jarak secara profesional. Kamu merasa berhenti sebagai cara untuk menghindari situasi ini. Apakah sudah mempertimbangkan alternatif lain selain berhenti? Saya belum yakin, tapi saya pikir mungkin lebih baik jika saya pergi saja daripada harus terus-terusan merasa tersakiti setiap hari. Tapi saya juga posisinya butuh akan pekerjaan ini. Itu dilema yang sangat wajar, kehilangan rasa aman baik dalam hubungan pribadi ataupun profesional bisa menimbulkan konflik batin. Namun sebelum mengambil keputusan besar, mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita pikirkan untuk membantu kamu menghadapi situasi ini tanpa harus langsung keluar dari pekerjaan. Seperti apa langkah-langkah itu ya? Yang pertama, kita bisa membahas cara-cara untuk menjaga profesionalisme di tempat kerja, termasuk menetapkan batas-batas yang jelas dalam berinteraksi dengan orang yang kamu cintai. Selain itu, mungkin penting untuk mencari dukungan dari orang lain. Salah satunya seperti teman dekat yang bisa membantu kamu mengelola perasaan ini. Bagaimana menurutmu?
Saya pikir itu dapat membantu. Tapi saya tidak tahu apakah saya dapat menghindari dia di kantor. Kantor kan itu untuk ruangannya tidak terlalu besar ya. Memang benar, ruangan kecil bisa menjadi tantangan, terutama dalam situasi seperti ini. Namun, dengan menetapkan batasan-batasan yang sehat, misalnya interaksi saat melakukan pekerjaan, mungkin akan sedikit meringankan. Saya hanya khawatir kalau hal ini akan membuat situasi makin memburuk nanti. Itu wajar, kekhawatiran tentang dampak profesional dari masalah pribadi memang sering muncul. Tetapi ingat, HRD biasanya ada untuk membantu menangani situasi-situasi seperti ini. Kami bisa membantu menemukan solusi seperti perubahan jadwal kerja atau penyesuaian tugas agar kamu tidak terlalu sering bertemu dengannya di kantor. Ya, mungkin itu salah satu jalan keluar yang bisa saya lakukan nantinya. Langkah selanjutnya mungkin adalah membicarakan cara mengelola perasaanmu terkait hubungan ini. Apakah kamu sudah memikirkan apa yang kamu inginkan dalam hubunganmu selama mengalami perselingkuhan itu? Saya telah mengakhiri hubungan ini, tapi saya di satu sisi masih mencintainya, tapi di sisi lain saya merasa dihianati. Kebingungan itu sangat bisa dipahami dengan ketemu saat ini ya, fokus pada dirimu sendiri dan juga kesejahteraan emosionalmu. Kita bisa bekerja sama untuk membantumu meraih kejelasan dalam waktu yang tepat. Saya rasa saya memang butuh waktu untuk berpikir dan membicarakan dahulu. Mungkin sekarang saya dapat fokus kepada pekerjaan saya dan diri saya sendiri terlebih dahulu. Itu merupakan langkah yang baik. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan saat ini sambil memberi diri ruang untuk berpikir. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapanpun ya saat kamu merasa butuh dukungan. Terima kasih, saya sedikit lebih lega sudah berbicara dengan Saya senang bisa membantu. Kita akan terus membahas langkah selanjutnya agar kamu bisa merasa lebih nyaman di tempat kerja dan dalam hubunganmu. Jangan lupa ya, kamu tidak sendirian dalam situasi ini. Terima kasih, saya akan mencoba dan mengikuti saran-saran Anda. Sama-sama, kita bisa bertemu lagi kapan kamu siap untuk melanjutkan diskusi ini. Baiklah, kalau begitu saya izin untuk keluar ruangan terlebih dahulu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Sih yang berita itu yang lebih panas-panasnya itu loh, yang tinggi itu. Ya, sering itu bukan sih. Ibu mereka malu-maluin nggak sih? Ibu! Ya, silakan masuk. Permisi, maaf Bu, saya ingin mengumpulkan revisi yang diberitakan kemarin. Baik, saya cek dulu ya. Oke, sudah bagus ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu saya izin untuk melanjutkan pekerjaan. Tunggu dulu. Saya mau menanyakan sesuatu hal sama kamu. Duduk dulu, silakan. Jadi begini, saya tuh dengar-dengar dari anak kantor tuh bahwasanya akhir-akhir ini tuh ada desas-desus mengenai kabarnya Rekal, Indi, dan Lupita. Sontak Amel kaget dan terlihat kikuk saat pertanyaan itu diberikan kepadanya. Ia menjawab dengan nada terbata-bata dan menceritakan semua yang terjadi kepada atasannya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kamu silakan boleh meninggalkan ruangan ini dan kembali bekerja. Baik, permisi. Mereka bawa roti pizza dulu. Rekal, Tindi, dan Lupita dipanggil untuk menemui atasan di ruangan pada jam yang sudah ditentukan. Satu persatu di antara mereka pun memasuki ruangan Bu Friska dengan raut wajah kaget dan marah. Ada apa ya, Bu? Silakan kamu bisa duduk dulu ya. Ibu,
Ada apa ya, Bu? Tunggu aja. Baik. Ya, silakan masuk. Ada apa ya, Bu? Silakan kamu bisa duduk dulu ya. Baik. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Silakan kamu bisa duduk. Jadi gini, saya mau menanyakan suatu hal, berita-berita yang sering semongsiur di kantor ini tentang kalian. Apa benar berita itu? Bohong, mereka tidak mau mengakui atas perbuatan mereka selama ini di kantor, Bu. Oh, jadi kalian berani bohong sama saya? Kalian tuh dengan kalian berkelakuan kayak gitu, udah mencoreng kantor tau gak sih? Saya capek-capek bangun perusahaan ini, tapi kalian dengan enaknya ngancurin kayak gini. Saya gak mau tahu. Mereka tinggi, kalian pecat. Tapi saya, Bu, Saya udah gak mau ya dengan penjelasan apapun dari kalian. Untuk Lupita, karena kinerja kamu bagus, dari awal kamu berada di sini sampai hari ini kamu tetap saya pertahankan. Tapi untuk kalian, saya pecat secara tidak terhormat. Silakan kalian boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. Akhirnya, Tindi dan Rekal pun dipecat, dan Lupita sudah mulai menerima keadaan ini dan kembali bekerja seperti biasanya. Begitupun Amel yang kinerjanya semakin meningkat sehingga ia dapat peningkatan jabatan yang awalnya hanya staf biasa menjadi sekretaris atasan.